Dongeng Imon Jalan-Jalan. Halo teman-teman, hari ini aku akan bercerita untuk kalian semua. Cerita ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan merupakan sebuah legenda tentang suatu daerah yang sangat terkenal di sana. Cerita ini berjudul Kisah Ikan di Sungai Chania. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama. Di sebuah daerah bernama Agam di Provinsi Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dengan dua orang anaknya. Satu anak perempuan dan satu lagi seorang anak laki-laki. Hari itu mereka menghadiri sebuah pesta yang sangat meriah di kampungnya. Dan juga ada sebuah pertunjukan musik khas di setiap pesta. Namanya adalah pertunjukan musik saluang. Saluang merupakan sejenis seruling di daerah itu. Dan semua alunan nada yang dilantunkan sangat terdengar indah. Ramainya pesta membuat sang anak ingin terus mendengar lebih dekat pertunjukan itu. Mereka pun meminta izin kepada sang ibu. Ibu, aku ingin mendengarkan musik saluang dari lebih dekat. Boleh ya, Bu? Sang ibu tahu bahwa anak-anaknya ini sangat menyukai alunan musik saluang. Ibu pun mengizinkan kedua anaknya, tapi dengan sebuah pesan. Boleh saja kalian pergi mendekat untuk mendengarkannya, tapi kalian tidak boleh pergi terlalu jauh lagi. Ibu akan ada di sini untuk menunggu kalian ya. Dan ingat, jangan terlalu lama. Tempat ini sangat ramai, nanti kalian hilang dari pandangan ibu. Begitulah pesan si ibu. Kedua orang kakak beradik itu pun pergi mendekati pertunjukan musik saluang di sebuah panggung kecil dengan alunan musik dari sebuah seruling atau saluang yang sangat merdu. Wah, ternyata mereka sangat keasikan mendengarkan musik itu. Sampai akhirnya mereka merasa lelah. Mereka pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan ke sekitar tempat pesta itu. Sang kakak dan sang adik pergi berkeliling mencari sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya mereka bertemu dengan sebuah telaga yang sangat besar. Air di telaga itu sangatlah jernih. Dan sepertinya telaga itu sangat menggoda mereka nih, karena hari itu sangat terik. Matahari bersinar dengan sangat terang. Sang kakak pun berkata kepada sang adik, "Dek, hari ini panas sekali. Bagaimana kalau kita pergi berenang ke telaga tuh?" Dan sepertinya sang adik menyetujui ide sang kakak. Mereka pun segera bergegas untuk menyejukkan diri dan berenang ke dalam telaga. Mereka berenang sampai akhirnya mereka lupa waktu, teman-teman. Hari pun sudah malam, sedangkan sang ibu ternyata sedari tadi sibuk mencari kemana perginya anak-anak mereka karena tidak bisa ditemukan. Ibu mencari ke sana, sang ibu juga mencari ke sini. Semua sudut ruang pesta dan dekat-dekat daerahnya itu sudah dicari, tapi tak kunjung sang ibu menemukan sang anak. Dia pun lelah, panik, dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sang ibu terus menangis, dan menangis. Hati rusua, iya
dan panik akan kehilangan anaknya. Dan akhirnya dia pun terlalu capek sampai tertidur. Di dalam tidurnya, sang ibu bertemu dengan sang nenek. Seorang nenek tersebut membisikkan sesuatu kepada sang ibu di dalam tidurnya. Begini pesannya. Kalau kau niat mencari anak kau, pailah ke talago yang ada di kampungku. Bawa segenggam bareh dan serakkan bareh itu sambil memanggil nama anak kau. Beko, anak kau pasti tiba mendaki kau. Begitu pesan sang nenek dalam mimpi. Keesokan paginya, saat sang ibu terbangun, dia langsung ingat pesan sang nenek. Ya, pesan nenek. Denai harus paika talago tuh. Harus. Sang ibu dengan panik dan rasa khawatirnya segera bergegas pergi mencari telaga yang dimaksud oleh seorang nenek tersebut yang ada dalam mimpi. Dia terus mencari. Tidak banyak orang yang tahu akan telaga itu. Sampai akhirnya dia sampai ke tempat pesta yang sebelumnya dan benar, sang ibu menemukan sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan telaga itu sangat besar. Dia segera melakukan pesan sang nenek. Denai, harus bertemu anak Denai. Dengan beras yang digenggam sang ibu, dia pun mencoba menyerahkan beras tersebut ke dalam telaga. Sambil menyerahkan beras, sang ibu pun memanggil-manggil nama anak-anaknya tersebut. Benar saja, tidak lama kemudian datanglah 2 ekor ikan yang sangat besar dan juga berwarna indah. Sepertinya sang ibu tahu apa yang dimaksud nenek tersebut di dalam mimpinya. Dan ibu itu pun percaya bahwa ikan yang menghampirinya itu adalah anak-anak sang ibu. Sang ibu pun kembali menguraikan air matanya. Anak Den, maaf kau cedaiko. Coba dulu kalian dengar pesan Mandena. Nak. Sang ibu terus menangis karena ternyata yang dilihatnya itu adalah anak-anaknya. Sang ibu mencoba akan menenangkan dirinya. Dia pun pulang kembali ke rumahnya. Lalu terdengar sebuah senandung. Begitulah kisah tentang ibu dan 2 orang anak mereka serta sungai Jania. Sesal di kemudian tidak ada gunanya. Coba saja dari awal mereka mendengarkan pesan sang ibu. Pasti akan lain ceritanya. Sejak saat itu, kisah tentang ibu dan 2 orang anaknya terdengar ke penjuru negeri. Telaga yang tadinya sepi mulai ramai-ramai dikunjungi orang. Telaga yang sangat besar dan juga berair jernih. Orang sangat ramai mengunjunginya sekarang. Dan juga sejak saat itu telaga tersebut lebih dikenal dengan Telaga Sati Sungai Jania. Telaga berair jernih dengan
banyak ikan yang berukuran sangat besar. Seperti itulah cerita dari katanya. Kita ketemu lagi di cerita lainnya ya. Dadah!